kami dari kelompok Kulon Progo mempresentasikan hasil tugas kelompok kami terkait artikel yang berjudul Climate Change Effect in Older People's Health, Scoping Review, artikel dari Eva dan teman-temannya. Kami dari kelompok Kulon Progo yang beranggotakan Siti Nurhamidah, Febriani Putri, Farah Ataya Harukirana, Dava Taufikul Hakim, dan Nadatul Aminah Simbolon. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Mbak Nada. Baik, terima kasih untuk latar belakang di mana di dalam artikel ini disebutkan bahwa perubahan iklim berdampak negatif pada kesehatan manusia. Nah, dampak negatif yang dimaksud adalah penyakit kardiovaskular, gangguan pernapasan, gangguan kognitif, dan juga kesehatan mental. Dalam artikel ini juga disebutkan bahwa lansia di atas 65 tahun merupakan kelompok paling rentan terdampak masalah kesehatan karena jumlah populasi lansia terus meningkat dan kemampuan adaptasinya lebih rendah. Kemampuan adaptasi yang lebih rendah pada lansia disebabkan karena perubahan fisiologis yang berkaitan dengan penuaan, adanya efek paparan yang berulang, serta faktor sosial seperti tingkat ekonomi maupun pendidikan dan kurangnya dukungan keluarga. Samping itu dilakukannya scoping review mengenai dampak perubahan iklim terhadap kesehatan antara lain karena terdapat kekhawatiran yang semakin besar terhadap populasi lansia akibat pemanasan global. Kemudian belum ditemukannya scoping review yang secara khusus mengkaji dampak perubahan iklim terhadap kesehatan lansia. Walaupun sebenarnya sudah ada penelitian terdahulu mengenai resiliensi lansia terhadap perubahan iklim, namun kajiannya belum lebih mendalam mengenai dampak perubahan iklim itu terhadap kesehatan lansia. Nah, di samping itu terdapat penelitian terbaru mengenai dampak perubahan iklim pada anak-anak sehingga peneliti ingin melakukan tinjauan namun dengan objek yang berbeda. Slide berikutnya. Dalam artikel ini dilakukannya tujuan scoping review untuk mengidentifikasi dampak utama perubahan iklim terhadap kesehatan lansia dan juga mengetahui faktor iklim yang paling berpengaruh terhadap kesehatan lansia. Nah, ada juga poin kenapa scoping review ini penting dilakukan terhadap tema perubahan iklim terhadap kesehatan lansia karena diduga bahwa scoping review ini memiliki tinjauan yang paling sesuai dengan luasnya informasi mengenai topik perubahan iklim dan dampak kesehatan karena merupakan penggabungan hasil penelitian oleh lembaga ahli di bidang tersebut. Selain itu, manfaat dari hasil scoping review ini nanti dapat dijadikan sebagai dasar bagi tenaga kesehatan dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi perawatan, mitigasi, dan adaptasi yang sesuai bagi kelompok lansia. Itu aja. Baik, selanjutnya mengenai metode. Yang pertama itu, ini scoping review ini menggunakan JPI Manual for Synthesis of Evidence dengan Prisma SCR Checklist. Jadi JPI Manual itu adalah Joanna Briggs Institute yang mana menggunakan Prisma SCR Checklist itu untuk meningkatkan ketelitian dan agar lebih detail. Jadi bentuknya nanti seperti checklist-checklist yang harus dilengkapi dan nanti outputnya itu seperti bagan-bagan seperti itu. Kemudian sebelum melakukan scoping review itu kita memerlukan untuk melakukan protokol yakni persiapan sebelum melakukan scoping review. Nah, yang pertama itu adalah pencarian data. Nah, pencarian data ini pertama dilakukan dengan pencarian keyword awal di PubMed dan Channel. Nah, kemudian hasil pencarian pertama tersebut, keywordnya yang didapatkan itu nanti akan langkah kedua itu akan mencari keyword lain yang nanti akan dikombinasikan dengan keyword yang pertama. Nah, mencarinya itu ada di database lainnya. Nah, kemudian langkah ketiga itu dari artikel yang terpilih itu dicari referensinya. Nah, kemudian protokol yang kedua itu adalah mengenai kriteria inklusi atau kriteria yang akan dimasukkan ke dalam scoping penelitian ini. Nah, itu yang pertama itu adalah manusia usia
lebih dari sama dengan 65 tahun. Kemudian konsepnya itu berfokus tentang dampak dan perubahan iklim terhadap kesehatan fisik dan mental. Kemudian scoping review ini mencari papernya itu tidak dibatasi oleh geografis dan jenis layanan kesehatan yang mereka ambil. Jika mereka itu adalah yang diteliti itu adalah pasien karena yang dari kesehatan fisik atau mental tadi. Kemudian data yang dipakai itu adalah studi kuantitatif dan laporan dari organisasi terkait, yakni yang organisasi seperti yang tentang lansia dan kesehatan lingkungan. Kemudian langkah protokol yang berikutnya itu adalah ekstraksi atau verifikasi data. Jadi setelah mendapatkan artikel tadi yang terpilih itu, kemudian oleh dua orang itu nanti dilakukan penyaringan paper mana yang akan diambil. Nah, itu dilakukan dua orang itu agar saling mengoreksi begitu. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat, mereka akan bermusyawarah untuk menentukan apakah paper ini lolos untuk dilakukan scoping review lebih lanjut ataukah tidak. Yang pertama itu dilakukan itu adalah menghapus studi yang terduplikasi. Kemudian yang kedua itu menyeleksi judul dan abstrak yang relevan sesuai fokus scoping review yang mau diambil. Kemudian analisis teks secara lengkap. Jadi akan dilihat itu apakah desain studi dan metode pengumpulan data atau analisis datanya itu sudah tepat atau belum. Kalau belum tepat, paper tersebut tidak dipakai. Kemudian langkah terakhir itu adalah pengumpulan data. Jadi dari paper-paper yang telah dikumpulkan tersebut itu diringkas ke dalam tabel yang meliputi judul, tahun publikasi, populasi yang diteliti, tujuan studi, desain studi, dan hasil utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Febri. Baik, untuk langkah protokol yang selanjutnya itu adalah analisis. Jadi analisis itu harus deskriptif, tujuannya untuk memetakan bukti-buktinya. Untuk di artikel ini, mereka memetakan karakteristik bukti berdasarkan tahun, negara, dan desain. Kemudian juga mengkategorikan temuan berdasarkan dampak perubahan iklim, mulai dari panas, polusi, hingga bencananya. Kemudian menyajikan frekuensi dan hubungan yang konseptual. Di samping itu juga lanjut ke penyajian hasil. Penyajian hasil ini juga sangat penting, dan di dalam artikel ini sangat terstruktur dan visual. Mereka menggunakan diagram prisma, kemudian juga menggunakan grafik batang dan tabel distribusi negara dan topik. Di samping itu juga ada narasi per kategori dampak iklim, dan juga disajikan tabel konseptual yang menghubungkan dampak dengan masalah kesehatan. Additional part-nya, pada bagian lampiran juga pada artikel ini mereka menampilkan artikel-artikel asli yang dikecualikan dari proses seleksi, beserta kriteria mengapa artikel tersebut tidak dipilih. Baiklah, di sini saya akan memaparkan bacaan artikel yang saya teliti. Di sini hasil pencarian artikel ini identifikasi awal menghasilkan 176,526 dataset yang berdasarkan string pencarian yang ditentukan dengan sumber database, yaitu ada Scopus, PubMed, CINAHL, Cochrane, PsycInfo, Qden+, di mana terdapat 58 duplikasi, dan itu di-remove dan menghasilkan 175.000 sekian dataset. Setelah itu dilakukan screening. Menghasilkan 1.240 data, dan data ini didapatkan di mana didapatkan berdasarkan artikel yang full text atau open access. Setelah itu disaring kembali sesuai dengan kriteria, disaring sebanyak 1.110 dataset dan menghasilkan 130 dataset. Dari dataset 130 ini disaring kembali sesuai dengan kriteria itu sebanyak 100 dan menghasilkan sisanya 30 dataset. Dan artikel ini menggunakan dua metode, di mana metode kedua ini menghasilkan 49 dataset
yang terdiri dari website terdapat 2, organization 20, citation searching 27, dan disaring kembali sebanyak 16 dataset dan sisanya 33 dataset yang terdiri dari organization 9, citasi searching-nya 24, dan finalnya mendapatkan 63 dataset yang terdiri dari 30 peer review, 9 grade literatur, 24 citation string. Next. Dari hasil dataset tersebut terdapat 55 publish artikel, dan di negara US sendiri yang terbesar mempublish artikel tentang climate change effect ini. Dan kenapa mendapatkan 55? Karena 55 ini dihitung berdasarkan asal negara, karena studi ini dilakukan oleh 2 negara. Dan selanjutnya ke tabel keduanya ini adalah efek climate change itu terdapat 5 variabel, di mana pada umumnya variabel ini saling berkaitan dengan dampak penyakit seperti CFD itu berkaitan dengan intense cold, dapat berefek dari intense cold, extreme heat, dan air pollution. Dan di sini terdapat anomali di mana heat failure ini diefekkan dari intense cold, dan dari extreme weather effect ini juga tidak mempengaruhi cognitive function. Next. Dari hasil yang telah didiskusikan, apa sih yang kita dapat dari scoping review ini? Hal yang sangat penting untuk kita soroti adalah yang pertama adanya paradoks jantung. Nah, suatu hal yang unik yang kita ketemui pada scoping review kali ini adalah data menunjukkan bahwa saat terjadi gelombang panas, angka rawat inap karena penyakit jantung justru seringkali terlihat menurun. Bukannya meningkat, tapi malah menurun pada saat cuaca panas. Padahal kan yang kita wanti-wantikan adalah apabila terjadi suhu panas, maka penyakit jantung tuh akan meningkat. Nah, namun karena terlihat data ini bahwasanya penyakit jantung seringkali terlihat menurun, jangan salah tafsir. Hal ini terjadi karena dampak panas sangat akut dan mendadak. Banyak lansia yang meninggal dunia karena gagal jantung di rumah atau sebelum sampai ke rumah sakit. Itulah yang menyebabkan kenapa penyakit pada saat data yang didapati pada scoping review ini, penyakit jantung seringkali terlihat menurun pada saat di rumah sakit. Nah, jadi panas itu tidak melindungi jantung tersebut, jangan salah paham. Melainkan itu membunuh dengan sangat cepat sehingga tidak sempat tercatat sebagai pasien di rumah sakit. Nah, itu secara biologis sendiri hal ini diperparah karena lansia mengalami penurunan kemampuan termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh. Selain itu, sensor haus di otak mereka sering kali sudah tidak sensitif lagi. Akibatnya saat suhu melonjak, mereka mengalami dehidrasi berat tanpa merasa haus, yang berujung pada kegagalan organ fatal. Selanjutnya, perubahan iklim tidak bekerja sendirian. Pada hasil diskusi untuk interpretasi hasil polusi dan kelompok rentan, perubahan iklim tidak bekerja sendirian karena terdapat efek sinergis atau maut ganda antara panas dan polusi udara. Nah, pada saat suhu tinggi bercampur dengan polusi, risiko kematian kardiovaskular meningkat berkali-kali lipat dibandingkan jika hanya salah satu faktor saja yang ada. Review ini juga menemukan bahwa polusi udara bukan hanya merusak paru-paru, tetapi juga menyerang otak lansia, mempercepat penurunan kognitif, bahkan Alzheimer, dan juga bisa memicu depresi. Siapa sih yang paling terancam dari efek samping ini? Hasil sintesis data menunjukkan profil yang jelas. Perempuan usia di atas 75 tahun, risikonya itu bisa memuncak hingga umur 85 tahun plus. Nah, mereka yang memiliki ekonomi rendah, kemudian lansia yang terisolasi secara sosial atau tinggal sendirian, ini cukup berbahaya juga ya. Dan juga lokasi juga menentukan. Mereka yang
tinggal di pusat kota padat beton. Nah, ini biasanya kita kenal dengan urban heat island. Nah, juga memiliki resiko kematian yang jauh lebih tinggi karena suhu di sana tidak pernah benar-benar turun bahkan di malam hari. Next slide. Untuk keterbatasan dari scoping review ini, tentu saja kan kita harus bersikap kritis loh dengan scoping review ini. Ada beberapa keterbatasan yang saya temukan dalam literatur global saat ini. Pertama, lansia seringkali hanya dijadikan subpopulasi atau tempelan dalam penelitian masyarakat umum. Kita masih kekurangan studi yang menjadikan lansia sebagai fokus utama secara mendalam. Padahal sudah jelas-jelas kelompok rentan itu sendiri kan terdiri dari lansia. Nah, kedua, adanya bias geografis yang sangat kuat. Mayoritas dari 63 studi ini berasal dari negara maju di utara seperti Eropa, Amerika. Nah, sedangkan di Asia sendiri itu masih sangat minim, cukup minim. Kita masih sangat kekurangan data dari negara berkembang seperti negara kita, Indonesia. Kemudian yang sebenarnya kita sendiri juga memiliki tantangan iklim tropis dan infrastruktur kesehatan yang berbeda antara negara Asia dan Eropa, antara middle income sama high income country itu cukup berbeda. Nah, terakhir, belum ada keseragaman definisi. Apa yang disebut gelombang panas itu sendiri di suatu negara tuh cukup berbeda-beda ya. Nah, kemudian ketidakteraturan standar ini membuat kita sulit untuk membandingkan data antar wilayah secara akurat, apalagi kondisi di Eropa dan Asia itu cukup berbeda. Next slide. Research gap yang saya dapati berdasarkan keterbatasan tadi, apa celah penelitian yang harus kita isi di sini? Yang pertama, kita butuh studi longitudinal. Kita perlu mengikuti perjalanan kesehatan lansia dalam jangka panjang untuk melihat bagaimana akumulasi paparan iklim mempengaruhi kualitas hidup mereka. Kemudian yang kedua, fokus riset kita saat ini terlalu paku pada panas saja. Kita masih sangat butuh penelitian mengenai dampak kekeringan yang memicu malnutrisi, serta penyebaran penyakit tular vektor seperti nyamuk yang jangkauannya meluas akibat perubahan iklim. Selain itu, bagi kita dunia adanya kebutuhan mendesak untuk menciptakan instrumen yang bisa mengukur sejauh mana sih nakes kita siap menghadapi krisis kesehatan berbasis iklim, atau yang lebih mungkin ketahanan iklimnya yang kita perlu evaluasi. Next. Baik, untuk kesimpulan, lansia merupakan kelompok yang sangat terdampak oleh ancaman kesehatan yang diakibatkan dengan adanya perubahan iklim. Faktor iklim yang paling krusial adalah suhu ekstrim panas dan juga polusi udara, seperti yang dijelaskan oleh Mas Dava. Dampak kesehatan ini mencangkup gangguan sistem kardiovaskular, pernafasan, ginjal, serta fungsi kognitif. Lalu, hal yang perlu ditekankan adalah upaya perlindungan harus memprioritaskan kelompok yang paling rentan. Di samping itu juga diperlukan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan, adaptasi, dan perawatan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya tunjangan terkait peralatan kesehatan yang memadai. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.